Saudara, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa sama-sama baca. Mungkin ada yang di cellphone, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan. Apakah doa kita pasti dikabulkan Tuhan? Itu sering ditanya. Ada orang mengatakan, ya, doa kita itu pasti dikabulkan Tuhan. Kira-kira menurut Anda di rumah itu bagaimana? Saudara boleh jawab di komentar mungkin ya. Apakah doa Anda itu pasti dikabulkan oleh Tuhan? Saudara, bagaimana kalau doa kita tidak dikabulkan? Apakah Tuhan tidak mendengarnya? Apakah telinga Tuhan kurang peka mendengar suara doa? Ayat yang kita baca, saudara, Matius 7 ayat 7a sering kali dikutip orang untuk mengklaim apa yang engkau minta, maka engkau akan dapat. Kalau engkau mau mobil Mercedes-Benz, maka hari ini minta kepada Tuhan, engkau akan dapat. Saudara, percaya gak Tuhan bisa berikan Mercedes-Benz kepada Anda? Saya sih percaya. Tetapi apakah pasti dapat? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dengan doamu pasti dapat? Saudara mungkin dapat lotre, kalau dapat ya. Atau mungkin, ya, nggak tahu lagi. Ada orang yang berdoa, dia mau minta supaya Tuhan memberikan, maka dia berdoa dengan suara yang keras. Bila perlu jerit, menangis, minta. Saudara, kadang suara yang keras menguntungkan. Sebab Tuhan tidak mendengar. Mungkin orang tuamu dengar, dia akan buat mamanya. Harganya 1 juta. Ya. Dia doanya keras di dalam kamar. Mungkin pikirannya, kalau Tuhan sibuk tidak mendengar, tapi majikannya bisa dengar. Nah, kalau majikannya dengar, syukur-syukur kalau majikannya mau belikan buat dia. Tapi dia tunggu, majikannya tidak belikan pada dia. Majikannya dengar gak? Majikannya dengar. Karena doanya memang keras. Tapi dia tidak putus asa, tetap berdoa. Sampai-sampai anak majikannya itu merasa kasihan. Dia itu murid sekolah minggu. Dia bisik-bisik sama mamanya begini, "Ma, saya kasihan sama Mbak. Saya mau berikan dia hadiah yang dia mau. Yuk, Ma, kita pecahkan celengan celenganku." Mamanya bantu dia pecahkan celengan. Lalu setelah dijumlahkan semua uang receh-receh itu semuanya, jumlahnya itu 950.000. Cepat-cepat dia ganti dengan uang yang besar, kemudian dia bungkus. Ya, dibungkus juga berupa sebuah hadiah. Ya, dia tulis dari Tuhan, ya, untuk Mbak. Ya. Jadi masukkan kotak yang bagus, hadiah yang bagus dari Tuhan untuk Mbak.
Anaknya gak mau katakan dia yang berikan, tapi dari Tuhan untuk Mbak. Mbaknya senang sekali. Dia masuk kamar, dia berdoa bersyukur kepada Tuhan karena dia mendapat hadiah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kemudian dia buka lagi. Ternyata uangnya itu tidak sampai 1 juta. Jadi mau beli gak cukup. Dia mesti tambah lagi uang sendiri 50.000. Lalu dia berdoa, Tuhan, tadi saya sudah bersyukur kepadamu. Tapi Tuhan, lain kali kalau kirim uang ke saya, jangan melalui majikan. Dia sudah korupsi 50.000. Lihat kurang 50.000-nya. Saudara, apakah Tuhan mendengar doa kita? Saya begitu yakin Tuhan dengar. Tapi mengapa doa kita tidak dikabulkan? Atau belum dikabulkan? Saya beri tema pada sore hari ini, malam ini, sebelum kita tutup ya, yaitu mengapa doa kita tidak dikabulkan? Yang pertama, judulnya salah. Kenapa? Mestinya doa itu pasti didengar. Tetapi belum tentu dikabulkan. Jadi, mengapa doa kita tidak dikabulkan Tuhan? Pertama, doa kita itu sebenarnya pasti didengar. Maka di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, mereka menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Itu kan artinya Tuhan mendengar. Masalah semuanya itu terrealisasikan, masih ada poin yang lain. Jadi doa kita itu pasti dengar Tuhan. Jangan takut. Jadi kalau sekarang Anda berlutut ataupun duduk dengan sikap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, doamu didengar Tuhan. Tuhan sangat sayang pada kita, saudara. Tadi siang kita merenungkan bagaimana dikatakan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik sayang kepada domba-dombanya. Kalau saudara piara kucing, piara anjing, saudara sayang sekali sama anjingmu. Sampai-sampai ada orang yang kucingnya mati, anjingnya mati, mereka bisa nangis berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Kenapa? Karena begitu sayang. Itu hanya anjing, itu hanya kucing yang bukan dia lahirkan sendiri. Dia hanya pelihara, titipan Tuhan lah katakan. Sekarang umat Tuhan adalah, kita adalah umat Tuhan, adalah ciptaan Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan tidak sayang pada kita? Dia pasti dengar. Seringkali sama seperti anak-anak minta sesuatu pada orang tuanya itu dengar. Orang tua itu sensitif. Papa, mama yang dekat dengan anaknya, yang memelihara anak dari kecil sampai besar, tentunya sangat sensitif. Kadang anaknya belum mengeluarkan kata-kata, dia sudah tahu anaknya mau minta apa. Atau dia sudah tahu anaknya mau ngapain. Ada anak yang mungkin datang baik-baik sama mamanya, baik-baik sama papanya. Ada U di balik B katanya. Ada udang di balik batu. Ada maunya. Jadi doa kita itu pasti didengar Tuhan. Yang kedua, kalau melihat ayat yang kita baca hari ini, doa kita pasti didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan jikalau. Jadi ada jikalau. Jikalaunya apa?
jikalau apa yang kita minta itu berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan pada Tuhan. Jadi kalau tidak berkenan ya tidak diberikan. Dan apakah kita perlu barang itu? Kalau tidak perlu ya tidak diberikan. Seorang anak kecil dia minta mau apanya, kasih dia sebuah mobil mewah, dia belum perlu. Barangkali orang tuanya sekaya apapun tidak akan berikan pada dia. Mungkin kasih dia mobil-mobilan yang mewah. Karena dia belum butuh. Nah saudara, sama dengan Tuhan, dia akan kabulkan kalau sesuai dengan kehendaknya. Maka doa kita itu akan dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak dia. Jadi bisakah doa kita tidak dikabulkan? Jawab sendiri saudara. Kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ada gak doa yang tidak sesuai dengan kehendak dia? Ada saja. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, yang ketiga, doa kita pasti dikabulkan karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita minta yang baik, bukan berarti kita langsung dapat. Bagi kita itu baik, tapi mungkin bagi Tuhan itu tidak baik. Bagi kita punya mobil mewah mungkin baik, tapi bagi Tuhan, engkau kalau punya mobil mewah, engkau bisa jadi sombong. Bagi kita jadi orang kaya mungkin baik. Bagi Tuhan, kalau engkau jadi orang kaya, nanti engkau bisa angkuh, bisa tidak setia pada Tuhan. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Apakah kita berhak menerima atau tidak. Jadi kalau hari ini doamu dan doaku tidak dikabulkan Tuhan, jangan baper. Jangan baper pada Tuhan. Jangan bawa perasaan. Jangan jengkel, jangan marah. Yesus saja berdoa tidak dikabulkan. Saudara, peristiwa Yesus berada di Taman Getsemani. Ketika dia akan menghadapi kematian, dia berdoa di dalam taman itu. Sampai Alkitab mencatat keringatnya bercucuran seperti darah. Secara manusia dia gentar menghadapi kematian. Secara manusia dia takut tentunya menghadapi kematian. Maka dia berdoa, ya Bapa, kalau bisa hindarkan cawan ini. Ambillah cawan ini. Biarlah cawan ini berlalu. Dia sampai katakan demikian. Kalau bisa biarlah cawan ini berlalu. Artinya apa? Artinya dia mau supaya kalau bisa dia tidak perlu sampai mati di atas kayu salib. Tapi doanya dikabulkan tidak? Tidak saudara. Yesus tetap disalib bukan? Yesus tetap dipaku di atas kayu salib. Itu artinya apa saudara? Artinya doa yang Tuhan Yesus minta itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Maka dia katakan, jadilah kehendakmu. Kehendak Yesus biarlah cawan ini berlalu. Tapi kehendak Bapa, cawan ini tetap engkau harus terima. Jadi hari ini kalau engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami persoalan, sakit, penyakit, dan banyak hal yang menyusahkan, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu akan memberikan yang terbaik buat kita. Sampai-sampai orang yang dipecat dalam pekerjaan pun berkata, Tuhan itu baik karena begitu dia dipecat dalam pekerjaan, dia bisa usaha baru, dia bisa kerja keras, dia bisa bekerja sendiri, sehingga sekarang nggak perlu kerja sama orang, dan jadi bos. Jadi ada kebaikan.
Ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Makanya di renungan-renungan yang lain saya katakan, kita mesti ucapan syukur di dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Bukan untuk sakit penyakit kita bersyukur, tidak. Tapi di dalam sakit penyakit tersebut, kita mengucap syukur karena ada maksud Tuhan. Ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Maka di dalam situasi stay home seperti begini, saya mengucap syukur karena punya kesempatan untuk bertemu dengan Anda jarak jauh berkali-kali. Kalau tidak bisa seperti begini. Saudara sibuk, taruh. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan bahwa tidak setiap doa yang kami panjatkan dikabulkan Engkau. Kemungkinan doa itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kemungkinan doa itu kami tidak butuhkan. Kemungkinan permohonan itu bukan untuk kami. Atau permohonan itu harus ditunda kapan-kapan. Karena kami tahu Tuhan, maksud baik-Mu beda dengan maksud baik daripada setiap kami. Kadang menurut kami manusia itu baik, menurut Engkau itu tidak. Kadang menurut Engkau itu baik, menurut kami tidak. Itu sebabnya kami harus memohon, meminta yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami lebih dekat kepadamu, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki. Supaya kami bisa memahami apa yang Kau ingini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan berkumpul bersama. Kami doakan buat setiap teman-teman kami yang sudah mengikuti kegiatan kami dalam doa bersama pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Kalau mereka sedang studi, berkati studi mereka Tuhan. Kalau mereka sudah usia lanjut, berkati kesehatan mereka Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Teman-teman boleh tinggalkan kami. Teman-teman boleh jaga jarak kepada kami. Tapi biarlah kami tetap tidak pernah ada jarak terhadap Engkau Tuhan. Kami boleh senantiasa datang kepadamu. Dengar doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.